Halo semuanya, shalom. Kembali lagi bersama saya Distro Bagas. Kita kali ini akan belajar agama Kristen kelas 8 ya. Nah, kita melanjutkan bab baru karena kalian sebelumnya sudah penilaian harian bab 3. Sekarang kita mau masuki bab berapa? Bab 4 ya. Oke, seperti biasa sebelum kalian melanjutkan video ini, kalian harus persiapkan diri kalian dulu ya. Saya tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kalian, pokoknya selalu tonton video ini dalam keadaan siap dan dalam keadaan sudah mandi, sudah siap, sudah makan, dan pokoknya sudah rapi, sudah wangi, seperti layaknya seperti di kelas ya. Ya jangan sampai kalian menonton video ini dengan sembarangan gitu. Pokoknya kalian harus serius, harus benar-benar fokus ya. Oke. Di buku kalian bab 4 ini ada di halaman 24, silakan dibuka halaman 24. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar materi pendidikan agama Kristen untuk SMP kelas 8 bab 4, bab baru ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai kami dan Engkau memberkati bagi setiap para pendengar rahmat dan Tuhan Yesus, dan kiranya mereka dapat mengerti dan dapat memahami setiap materi yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu agar setiap yang disampaikan semuanya berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya. Amin. Oke, langsung kita buka halaman 24 ya. Bacaan Alkitab kita. Di sini ada Daniel 3 ayat 16 sampai 18, Yakobus 1 ayat 2 sampai 8, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, dan 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 21 ya. Nah, ini. Oke, satu ayat kita baca sebentar. Ya oke, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka satu ayat tadi di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat 1 Petrus 1 ayat 21 ya. Begini firman Tuhan, oleh Dia kamu percaya pada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Oleh karena Tuhan Yesuslah Dia yang telah kamu percaya, oleh hanya Tuhan Yesus kamu percaya, dan pokoknya Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari orang mati dan telah memuliakannya. Pokoknya Tuhan Yesus bangkit sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Gitu. Jadi karena Tuhan Yesus sudah lahir dan Dia sudah membuktikan kuasa ilahinya sungguh amat luar biasa, Dia menang atas maut. Nah, jadi kita tidak ada alasan lagi untuk menolak. Mau nggak mau, memang kita bukan mau nggak mau sih, maksudnya memang seharusnya ya memang is the reason, karena memang alasan itulah yang membuat kita memang harus percaya kepadanya. Karena kenapa? Karena Dialah satu-satunya Sang Juru Selamat yang mampu bangkit mengalahkan maut, seperti itu ya. Jadi memang Dialah satu-satunya gitu. Karena Dia, jadi memang hanya kepada Dialah, kepada Tuhan Yesus kita beriman kepadanya. Ya mau tadi dikalahin, Dia bisa bangkit dan Dia bahkan naik ke surga gitu. Keren kan? Lanjut. Nah, berdoa dan menyanyi. Oke, ini kita skip dulu nyanyinya. Nanti itu menjadi tugas kalian, tugas praktek ya. Tapi nanti ya. Oke, pengantar. Manusia beragama diharapkan memiliki iman yang teguh supaya mampu mewujudkan imannya dalam sikap hidup sehari-hari, everyday ya. Namun dalam kehidupannya terkadang kita menyaksikan orang yang menunjukkan sikap hidup yang berlawanan dengan ajaran agamanya. Jadi hanya status agamanya aja, tapi melakukan kehidupan seharinya dia tidak sesuai dengan agamanya. Contohnya kayak gini,
ngakunya si Kristen gitu, ngakunya si Kristen, tetapi dia suka ngomong kotor, suka ngomong kasar, suka toksik gitu, suka ngomong orang tua. Padahal kan di ajaran agama Kristen kita nggak boleh berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Kita harus mengucapkan yang baik, yang membangun. Terus habis itu kita nggak boleh melawan orang tua. Tapi kalau kalian masih melakukan dosa, masih melakukan tindakan di luar ajaran agama, berarti kalian hanya sebatas mengimani dalam KTP saja gitu. Justru kan saya belum ada KTP, iya, jadi maksudnya kalian hanya statusnya saja agama, tapi kalian tidak menjalankan ajaran agamanya dan kalian tidak menghidupi Kristus dalam hidupmu. Nah, lanjut. Beragama dan beriman adalah dua unsur yang saling berkaitan tetapi berbeda. Beragama dan beriman itu saling berkaitan tapi mempunyai unsur yang berbeda. Orang beragama belum tentu beriman, gitu ya. Jadi jangan sampai orang yang punya agama menjadi tolak ukur kita dalam beriman. Itu salah, gitu. Jadi karena kita sudah beragama maka kita sudah beriman, salah, gitu. Yang harusnya adalah kalau kita sudah beriman, pasti kita beragama, gitu. Iman saya kepada Yesus Kristus, gitu. Sudah jelas agamanya berarti, iya. Lanjut, dalam surat Yakobus 2 ayat 14-17 tertulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman harus diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Manusia beragama belum tentu beriman, tuh ya. Seseorang dapat memeluk agama tertentu dan tertulis di KTP maupun dokumen lainnya, namun hidupnya tidak sesuai dengan ajaran imannya. Hal itu menunjukkan bahwa beragama tidak selalu sejalan dengan beriman. Tuh. Jadi apa yang kau imani belum tentu itu sesuai dengan agamamu. Contohnya misalkan gini loh, kita beragama gitu, tapi kita entah itu kita tidak beriman, entah itu kita mengimani yang lain gitu. Jadi agama itu hanya di luarnya saja, untuk yang ke dalamnya. Contohnya gini, analoginya adalah agama itu hanya penampilan luarnya. Agama itu hanya halaman tampilan depan rumahmu, itu agama tuh. Halamannya, pagarnya gimana. Jadi lookingnya, agamanya misalkan baik, bagus. Misalkan semua agama pasti mengajarkan hal kebaikan. Semua rumah pasti menampilkan rumah yang depannya yang bagus, gitu. Berarti kan tampilnya, gitu. Nah, tapi kita nggak tahu dalamnya ini. Imannya kita nggak tahu, gitu. Apakah iman seseorang itu bagus? Apakah menjalankannya, gitu? Setiap agama pasti mengajarkan ajaran yang baik. Setiap rumah pasti menampilkan tampilan rumah yang bagus, gitu. Tetapi untuk dalamnya si rumah ini, apakah itu dalam keadaan kotor atau bersih, kita nggak tahu nih. Jadi bagaimana imannya seseorang ini, apakah imannya itu dia baik atau buruk, bahkan tidak menjalankannya, kita nggak tahu nih. Kita bisa melihat hanya ke dalam kehidupan sehari-harinya dia. Kita bisa melihat dia menjalankan kehidupan seharinya. Sebagaimana kita bisa melihat rumahnya itu kalau kita sudah melihat ke dalamnya, gitu. Aktivitas dalamnya, melihat keseharian di orang di rumahnya, seperti itu. Nah, lanjut. Hal itu menunjukkan bahwa beragama tidak selalu sejalan dengan beriman. Idealnya manusia beragama haruslah iman. Ada orang yang berpikir pembahasan mengenai iman dan pengharapan hanya cocok untuk orang dewasa, gitu. Tapi anak-anak dan remaja seperti kamu juga membutuhkan penjelasan dan penguatan mengenai apakah itu iman dan pengharapan, ya. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui bagaimana cara membangun iman dan pengharapan sebagai murid-murid Yesus, ya, serta apa dampaknya bagi kehidupan secara pribadi maupun sosial. Jadi seumur kalian, secara remaja kalian, penting sekali itu pembekalan buat kalian bagaimana di step kalian di umur kalian itu, step kalian untuk bagaimana cara membangun iman dan pengharapan kalian. Karena kenapa? Kalau kalian tidak dipupuk dari sejak dini, tidak diarahkan dari sekarang, tidak diajarkan dari sekarang, itu kedepannya akan kacau, gitu. Nanti akan cobaan demi cobaan, nanti kalian akan menimpa kalian iman kalian nggak siap, kalian akan depresi dan kalian tidak ada menimbulkan pengharapan.
seperti itu. Nah, lanjut. Nah, dalam pelajaran ini kamu akan dibimbing untuk memahami apa dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Dampaknya itu apa aja sih setelah kita hidup dalam beriman dan pengharapan, kedepannya itu dampaknya seperti apa saja. Pembahasan ini tidak dilakukan melalui pemahaman teologi yang berat, jadi simpel gitu. Sebaliknya kamu akan dibimbing untuk memahami dampak dari hidup beriman dan pengharapan dengan cara belajar dari berbagai cerita di kehidupan cerita Alkitab. Ya, itu yang bagian A pengantarnya. Ya. Bagian B-nya, memahami makna iman dan pengharapan. Nih, coba kalian cermati gambar di bawah ini. Di bawah, nggak ada ya di bawah ini. Oh, di baliknya, di baliknya. Ada sebuah perahu dengan dua buah dayung. Dapatkah kalian sebutkan apa fungsi dari dua buah dayung tersebut? Ya, dayung berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu. Gitu. Ini dayung ya, kalau kalian melihat di halaman 25 di atas ya. Ini bukan gambar di bawah, jadi gambar di atas di halaman 25 ya. Ada dayung maka perahu tidak akan jalan. Jadi kalau sebuah perahu yang memakai dayung, jadi dayungnya pasti dua. Gak mungkin tiga. Satu lagi mau di siapa yang ayun itu nggak tahu. Dayungnya pasti dua kiri kanan gitu. Fungsi iman dan pengharapan diibaratkan seperti dayung dan perahu gitu. Jadi jika tidak ada iman dan pengharapan maka kehidupan tidak ada. Jadi kiri kanan dayungnya iman pengharapan gitu. Dayung ada dayung. Ya, pokoknya itu semuanya duduknya harus jalan berbarengan gitu. Kalau nggak dijalankan berbarengan maka kapalnya nggak jalan. Tapi kalau kalian hidupnya hanya punya iman gitu, hanya jalan sebelah tapi nggak punya pengharapan, maka itu akan oleng, akan belok, muter ya ada gitu. Tanpa dayung perahu akan terombang-ambing di tengah air sungai ataupun danau dan pada akhirnya dapat terdampak ataupun tenggelam. Nah, buat yang belum pernah coba mendayung, coba mendayung. Saya udah pernah mendayung dan itu capek banget gitu. Tapi seru gitu. Itu aktivitas olahraga air gitu. Coba deh, kalau kalian datang ke sebuah wahana yang ada airnya, bisa ada dayung, apa coba deh gitu. Begitu juga kehidupan jika tanpa iman dan pengharapan maka kamu hidup tanpa tujuan dan terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi kalau kalian tidak punya iman dan pengharapan, nggak punya tujuan arah kehidupan kalian, maka kalian ya diem di tengah lautan aja kayak kapal yang nggak ada dayungnya itu. Ya, dan kalian akan terbawa arus ke sana sini gitu. Ya, ngikut aja, ngikut. Teman-temannya gini ngikut. Teman-temannya gitu ngikut gitu. Jadi nggak punya pendirian gitu. Jadi kalau teman yang lainnya A, kalian ikutan A gitu. Terus kalian nggak mau kalau nggak mau ikut kayak gini, kalau yang lainnya nggak mau ikut. Ya, maksudnya kalian gini loh. Oke, kalian maju bareng-bareng gitu. Susah itu bareng-bareng, bagus. Solidaritasnya bagus. Tapi kalian harus punya yang namanya pendirian gitu, iman dan pengharapan gitu. Misalkan si temannya ini galau, dianya nggak punya pengharapan gitu, aku nggak mau ikut gitu. Kenapa? Nggak mau aja. Yang lain ikutan, udah temannya kita solid, nggak mau, jadi ikutan sama-sama nggak punya pengharapan jadinya, kan kacau. Ya, nggak boleh kayak gitu. Apakah kamu dapat menjelaskan menurut pikiran dan pengalaman kamu apakah itu iman dan pengharapan? Siapakah tokoh dalam Alkitab yang dapat kamu teladani ketika membahas mengenai iman dan pengharapan? Kita sudah membahas dari bab 1 tentang iman, bab 2 tentang pengharapan, bab 3 harus ada bab 4 sekarang. Nah, pasti kalian harus bisa gitu menjelaskan menurut pikiran dan pengalaman kamu yang sudah dibahas dari jauh-jauh hari. Jadi ini tugas satu kalian. Menurut saya iman adalah, tulis ya. Kalau ketik tulis. Menurut saya iman adalah ini. Terus menurut saya pengharapan adalah ini gitu. Jawabannya jangan kayak jawaban anak SD. Udah selesai gitu, cuma 3 atau 4 kata. Ya sepanjang mungkin bagus. Nah, terus kemudian ada tokoh Alkitab yang dapat saya jadikan teladan iman dan pengharapan. Ada 1, 2, 3 alasannya apa. Jadi kamu sebutkan tokohnya, habis kamu jelaskan alasannya. The reason of you memilih choice-nya. Itu ada sosok Inggris ya, memilih si tokoh itu. Contohnya kayak saya, kalau saya memilih contohnya nomor 1. Contohnya Daniel. Nah, alasannya kenapa? Karena
dia tetap beriman dan berharap akan datangnya pertolongan dari Tuhan, meskipun dia didesak, meskipun dia terancam mati karena akan dilempar ke dalam gua singa, tapi dia tetap tidak mau menanggalkan imannya. Dia tetap berharap kepada Allah Bapa gitu. Ternyata benar, mujizat Tuhan datang kepada Daniel langsung. Malaikat Tuhan langsung mengatuk mulut singa itu supaya singa-singa itu tidak memakan Daniel. Dikatuplah tangan-tangan malaikatnya itu, dikatuk di mulutnya, ditutup gitu. Kamu dapat menyebutkan lebih dari 2 atau 3 tokoh? Boleh 3, lebih bagus gitu. Lebih dari 3 lebih bagus. Jadi kemungkinan ada teman yang memiliki tokoh yang sama dengan kamu, nggak apa-apa sama, tapi dengan alasan yang berbeda. Sekarang kamu dapat menyebutkan secara bersama-sama pengertian iman dan pengharapan, serta pakaiannya antara iman dan pengharapan. Jadi ada sambungannya. Ya, antara iman dan pengharapan itu ada saling kaitannya. Kenapa gini? Karena di saat kita sudah beriman, itu akan timbul sebuah pengharapan gitu. Omong kosong kalau kita sudah beriman, tiba-tiba kita nggak punya pengharapan gitu. Berarti kalian tidak mengimaninya gitu. Timbul sebuah keraguan. Berarti kalian tidak mengimaninya gitu. Sekarang kamu dapat menyebutkan secara bersama-sama pengertian iman dan pengharapan serta kaitannya. Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena itu dapat dipercaya dan diandalkan gitu. Jadi karena perjanjian lama lah yang mendefinisikan bahwa artinya iman adalah percaya. Karena menurut perjanjian lama, kata beriman itu jadikan bahwa kita berpegang teguh percaya akan satu hal yang itu dapat kita percayai, pokoknya berpegang kepada yang dapat kita percaya dan dapat kita andalkan gitu. Kata percayanya itulah. Nah, beriman berarti kita percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Nah, menurut Nifrik dan Polan, beriman berarti mengenal dan mengetahui tentang Allah yang telah membebaskan, memerdekakan manusia melalui Yesus Kristus. Beriman berarti mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan, dan karena itu kamu terpanggil untuk bersaksi tentang firman Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi gini, di saat kalian sudah beriman, berarti kalian itu sudah satu langkah itu untuk mengenal Tuhan Yesus gitu. Di saat kalian sudah satu langkah mengenal Tuhan Yesus, kalian harus melangkah lagi untuk bagaimana kalian benar-benar berharap pada Tuhan Yesus gitu, karena memang dialah satu-satunya harapan kita gitu. Kita melangkah lagi, maka ini sosok kita dalam kehidupan dunia ini itu harus mencerminkan yang namanya di dalam pikiran kita, setiap perkataan dan perbuatan itu tuh menunjukkan tentang maksudnya bersaksi tentang firman Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, semuanya itu adalah dengan hal-hal yang baik dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya kayak gini, pikiran kita sudah tidak lagi pikiran yang kotor, pikiran yang buruk. Pikiran kita sudah pikiran yang sesuai dengan firman-Nya, pikiran yang bersih, pikiran yang positif. Pikiran kita yang hanya tertuju pada Allah. Perkataan juga kita harus mengatakan hal-hal yang baik dan hal yang membangun sesuai dengan firman Allah. Dan juga perbuatan kita harus perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang membangun sesuai dengan firman Allah. Itu selangkah demi selangkah hidup kita akan diperbarui, hidup kita akan dirubah gitu. Kalau kita sudah beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jika kita sudah beriman, maka timbul pengharapan. Jika kita sudah timbul pengharapan, akan timbul karakter Allah yang timbul dalam pikiran kita, perkataan dan perbuatan. Adapun kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Halaman 26 yang atas. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seorang untuk menunjukkan pengharapan itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi karena iman lah itu kita beriman banget, kita beriman gitu. Saya beriman, saya sangat yakin kepada Tuhan Yesus. Akan timbullah pengharapan karena kita sudah percaya. Ya udah, kita berharap. Contoh simpelnya kayak gini, Nih,
Misalkan Jontara belum mengerjakan tugas gitu, aduh gua nggak bisa nih gitu. Terus Jontara nanya ke AB, kalau nggak nanya ke Celin gitu. Karena Jontara percaya sama Celin sama AB gitu, bertanya gitu apakah bisa gitu. Nah kalau Celin jawab bisa bantu Jontara, maka Jontara berharap akan dibantu oleh Celin dan AB supaya nilainya baik gitu. Sama aja kalau kalian mengimani, percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu mengubah hidup kita, mampu membantu kehidupan kita gitu. Nah kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus mampu sanggup gitu. Kalau Tuhan Yesus sudah mampu sanggup, maka Dia akan membuat suatu pengharapan kepada kita gitu. Kita berharap banget sama Tuhan Yesus. Jadi karena imanlah yang membangkitkan pengharapan itu. Jadi kalau kita tidak beriman, maka kita nggak bisa langsung berharap gitu. Contohnya gini, karena kita belum percaya, maka kita nggak bisa langsung berharap. Contohnya juga yang seperti gini, misalkan Billy belum percaya sama si misalkan Davon gitu, tapi Billy udah berharap Davon baik, kan Billy belum percaya sama Davon gitu, masa berharap Davon baik gitu. Ya seperti itu contohnya. Iman pokoknya gini, step pertama itu kalian harus beriman. Kalau kalian sudah beriman, maka kalian sudah timbul berharap. Kalau kalian sudah yakin, maka kalian akan timbul sebuah harapan gitu. Kalau kalian sudah yakin, maka harapan itulah nanti kalau kalian sudah timbul pengharapan, harapan itulah yang menguatkan kehidupan kalian. Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau sesuatu tujuan pasti, karena sebuah harapan, semua harapan pasti tujuannya adalah baik. Nggak mungkin saya berharap kehidupan saya jelek, nggak mungkin saya berharap si A itu nanti jatuh, nggak mungkin. Harapan itu pasti selalu yang baik gitu. Makanya selalu berdoa yang baik, selalu harapan pasti sesuatu yang terbaik gitu. Tiap orang mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia. Harapan ini adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Ya, tanpa iman maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Tanpa iman maka manusia tidak mempunyai pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup, karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Jadi karena pengharapan inilah kita bisa kuat. Bagaimana kita bisa timbul pengharapan? Dari iman itu. Pengharapan orang Kristen bukan hanya di masa kini saja, tapi juga di masa depan yang lebih baik bagi kehidupan kekal di surga. Bagi orang Kristen, iman dan pengharapan terarah pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kamu percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus dan menaruh pengharapan akan janjinya, yaitu menyelamatkan, memerdekakan, serta menyertai hidup kamu selalu. Bisa, tapi kan saya di Merdeka Karya kan saya lagi nggak terjajah, Indonesia lagi nggak terjajah. Kemerdekaan itu tidak hanya kalian dalam kondisi dijajah oleh siapa, tapi kemerdekaan itu adalah kebebasan. Kebebasan oleh akan sesuatu yang sudah mengikat kalian. Contohnya kalian terikat oleh dosa, entah itu kalian dosa main game, dosa toksik, ngomong kotor, ngomong kasar. Nah itu dengan kita mengimani Tuhan Yesus akan memerdekakan kita, kita pasti akan dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa yang sudah mengikat kita, seperti dosa toksik, dosa mencuri, dosa pikiran kotor, dosa main game gitu. Misalkan main game kan nggak dosa, main game hanya kalau sebatas hiburan kalian saja, refreshing boleh, tapi kalau main game kalian malah makin stres, makin pusing, kamu lu terus toksik, itu dia dari situlah yang menimbulkan dosa. Oke, cukup sekian pembahasan saya kali ini. Itu pembahasan tugasnya sudah saya bahas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, dan biarlah kami semakin hari semakin diajarkan oleh-Mu Tuhan Yesus mengenai iman dan pengharapan akan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati anak-anak SMP dan B, Engkau berkati keluarganya Tuhan Yesus, Engkau
diberikan kesehatan, Engkau berkati berlimpah Tuhan Yesus, dan Engkau berkati sekolah dan di Tuhan Yesus, Engkau berkati yayasan, dan Engkau berkati kepala sekolah serta guru-guru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.